Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasyiati Adani dari Teknik Pertambangan kelas B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kolam pengendapan lumpur pada proses pencucian batubara, yang mana salah satu tugas mata kuliah preparasi batubara. Di sini sudah diberikan soal, suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara yang selanjutnya akan diketahui sebagai QMAT itu sebesar 452 meter kubik per jam. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid atau persen solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Di sini kita juga dapat mengetahui persen airnya dengan cara mengurangkan 100% dengan persen solid, sehingga didapatkan persen airnya sebesar 92,5%. Lalu ada data-data lain yang diketahui, yaitu ukuran partikel atau diameternya 3 kali 10 min 6 meter. Lalu ada berat jenis solid 2,5 gram per cm kubik atau dikonversi menjadi 2.500 kg per meter kubik. Lalu ada viskositas air itu sebesar 1,31 kali 10 min 6. Lalu di sini disuruh untuk menghitung beberapa parameter dari berat padatan hingga waktu pengorekan. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu adalah berat padatan per meter kubik. Di sini digunakan rumus persen solid dikali QMAT dikali rho solid. Sebelumnya pada soal sudah diketahui tiga variabel ini, yaitu persen solid sebesar 7,5%, QMAT itu 452 meter kubik per jam, dan rho solidnya sebesar 2.500 kg per meter kubik. Sehingga didapatkan berat padatannya itu 84.750 kg per jam. Lalu yang kedua ada berat air, itu rumusnya sama, tapi di sini menggunakan persen air tentunya dan rho air. Persen air didapatkan dari pengurangan 100% dikurangi dengan persen solidnya, atau 1 dikurang 0,075, sehingga didapatkan berat airnya itu 0,925. Maksud saya itu persen airnya 0,925 dikalikan dengan QMAT dikalikan dengan rho air, yaitu 1000 kg per meter kubik, sehingga didapatkan berat airnya itu sebesar 418.100 kg per jam. Oke, lanjut ke parameter ketiga adalah volume padatan per detik. Di sini digunakan rumus berat solid yang sudah diketahui dari jawaban nomor 1, lalu dibagi dengan rho solid dan dikalikan dengan 3.600 untuk mendapatkan satuan meter kubik per detik, di mana konversi jam ke detik, sehingga dikalikan 3.600. Lalu berat solidnya itu sebesar 84.750 kg per jam, dibagi dengan 2.500 kg per meter kubik. Lalu dikalikan dengan 3.600, sehingga didapatkan volume padatannya itu adalah 0,00941 meter kubik per detik. Lalu untuk selanjutnya ada volume air, itu digunakan rumus berat air yang sebelumnya juga sudah didapatkan pada jawaban nomor 2, dibagi dengan rho air dan dikalikan juga dengan 3.600. Sehingga didapatkan volume airnya sebesar 0,1161 meter kubik per detik. Oke, untuk yang kelima adalah total volume per detik. Total volume ini tinggal menjumlahkan volume padatan dan volume air, sehingga didapatkan total volumenya itu sebesar 0,1255 meter kubik per detik. Selanjutnya adalah kecepatan pengendapan atau VT. Di sini digunakan rumus gravitasi dikali ukuran partikel yang dikuadratkan, lalu dikalikan dengan rho solid yang dikurangi dengan rho air, lalu dikali dengan 18 dikali viskositas air. Sehingga di sini sebelumnya gravitasi diketahui 9,8 meter kubik per second kuadrat, lalu dikalikan dengan ukuran partikelnya itu partikel kuadratnya sebesar 9 dikali 10 min 12 meter kuadrat, dikali dengan rho solid dikurang rho air, didapatkan jadi 1.000
500 kg per meter kubik, lalu dikalikan dengan 18, lalu dibagi dengan 18 dikali dengan viskositas air, sehingga didapatkan kecepatan pengendapannya itu sebesar 0,00561 meter per detik. Lalu di sini kita menghitung luas kolam pengendapan itu dari Q total atau volume per detik. Total volume tadi yang jawabannya di nomor 5 itu yang mana kita ketahui hasilnya adalah 0,1255 meter kubik per detik, lalu dibagi dengan kecepatan pengendapan 0,00561, sehingga didapatkan luas kolam pengendapannya adalah 22,37 meter kuadrat. Selanjutnya itu adalah dimensi kolam atau VT. Itu sebelumnya didapatkan luas kolam pengendapan sebesar 22,37 meter kuadrat. Lalu di sini saya asumsikan untuk kolam pengendapannya itu adalah kedalamannya itu 10 meter dan lebarnya 5 meter. Sehingga di sini kita dapat menghitung panjang kompartemennya dengan cara luas kolam pengendapan dibagi dengan lebar kolam. Sehingga didapatkan 4,4 meter lalu dibulatkan menjadi 5 meter untuk panjang kompartemen. Lalu selanjutnya ada volume kolam pengendapan. Itu menggunakan rumus jumlah kompartemen dikali dengan panjang, dikali dengan lebar, dan dikali dengan kedalaman yang dikurangi dengan 0,5 meter. Di sini saya mengasumsikan 4 kompartemen, di mana tiap kompartemen itu akan dikurangi 0,5 meter sebagai perbedaan antar kompartemen, sehingga nanti overflow dari kompartemen pertama akan mengalir ke kompartemen kedua, begitupun seterusnya. Sehingga di sini didapatkan volume kolam pengendapan sebesar 950 meter kubik. Lalu parameter 10 adalah waktu partikel mengendap atau TV. Di sini digunakan rumusnya adalah kedalaman per VT atau kecepatan partikel mengendap. Di sini H yang saya asumsikan adalah 10 meter, lalu dibagi dengan kecepatan pengendapan yang didapatkan pada soal sebelumnya itu sebesar 0,00561 meter per detik. Sehingga didapatkan waktu partikel mengendap itu sebesar 1782,531 detik. Di sini saya konversi menjadi menit, sehingga didapatkan 29,708 menit. Selanjutnya itu adalah untuk yang 11 itu adalah kecepatan air kolam atau VH. Di sini digunakan rumus Q total per A. Q totalnya didapatkan pada soal sebelumnya, yaitu 0,1255 meter kubik per detik. Di sini A adalah panjang dikali lebar. Dapat di mana panjang saya dan lebar saya itu asumsikan 5 kali 5. Sehingga di sini didapatkan kecepatan airnya adalah 0,00251 meter per detik. Untuk yang ke-12, itu adalah waktu yang dibutuhkan air melewati kolam atau waktu air keluar dari kolam tersebut. Di sini adalah TH, itu rumusnya adalah P per pH. pH itu kecepatan air dalam kolam. Untuk P-nya sendiri itu adalah panjang dikalikan kedalaman. Di mana panjang dikali kedalaman saya asumsikan tadi 5 dikali 10. Lalu untuk pH-nya didapatkan dari soal sebelumnya itu sebesar 0,00251 meter per detik, sehingga didapatkan waktu yang dibutuhkan air melewati kolam adalah 19.913. Sehingga saya konversikan menjadi menit, itu menjadi 331 menit. Untuk selanjutnya itu adalah persentase pengendapan. Itu dengan syarat harus di atas 85%. Di sini digunakan rumus waktu yang dibutuhkan air keluar atau TH per waktu yang dibutuhkan keluar TH ditambah waktu pengendapan. Untuk pengendapan waktu yang partikel mengendap atau TV dikali 100%. Sebelumnya kita sudah mendapatkan TH-nya itu sebesar 331,8 menit dan TV-nya itu sebesar 29,708 menit. Sehingga didapatkan
persentase pengendapan itu sebesar 91%, 784%. Di sini sudah melebihi dari syarat, melebihi 85%. Lalu di sini adalah kita akan menghitung waktu pengerukan, tapi sebelumnya kita akan menghitung volume total padatan yang berhasil terendapkan di sini dengan diasumsikan dengan jam hujannya itu sebesar 1 jam per hari. Untuk rumusnya sendiri adalah volume padatan per detik dikali 3.600 per detik konversi jam per detik, lalu dikalikan dengan jam hujannya, lalu dikalikan persentase pengendapan. Sehingga didapatkan volume total padatan yang berhasil diendapkan itu sebesar 31,09283 meter kubik per hari. Di sini kita dapat menghitung waktu pengerukannya, yaitu dengan rumus volume kolam pengendapan dibagi dengan volume total padatan yang berhasil diendapkan, yaitu volume kolamnya itu 950 meter kubik. Itu jawaban pada soal sebelumnya. Lalu dibagi dengan volume total padatan yang berhasil terendapkan, sehingga didapatkan waktu pengerukan itu 30,55. Di sini saya bulatkan, sehingga waktu pengerukannya menjadi 31 hari. Di sini juga melebihi syarat waktu pengerukannya itu lebih dari 30 hari. Oke. Baiklah. Sampai di sini baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.